Bab 241. Mang Yusuf hanya tersenyum tipis. Matanya yang tak lagi muda menatap Nisa dengan tatapan nanar. Ia tak menyangka jika putri yang dulunya selalu digendongnya, kini sudah dewasa dan sudah mengerti arti cinta. Diminum dulu tehnya, Pak, biar enakan. Titah Nisa. 104. Mang Yusuf mengangguk lalu beringsut duduk. Meraih gelas kemudian meneguk isinya perlahan. Mengalirkan sensasi hangat di tenggorokan. Sementara Nisa melangkah menuju jendela kemudian membuka kacanya. Membiarkan udara pagi memasuki kamar itu. Sinar matahari pun langsung menerobos hangat. Di sana, Nisa terpaku. Ingatannya tertuju pada banyaknya kenangan masa lalu yang dilaluinya dengan Raihan. Di mana ia selalu diperlukan dengan begitu istimewa oleh lelaki yang dulunya dianggap kakak itu. Hati-hati, Nis, jalannya. Pelan-pelan saja. Licin semalam abis hujan. Dengan penuh kasih sayang, Raihan menuntun tangan Nisa kecil menyusuri jalanan kecil melewati pematang sawah menuju rumah mereka. Aduh. Nisa terpeleset hingga bajunya kotor dan kakinya kesakitan. Ah, kakinya sakit, keluh Nisa dengan wajah mendung hampir menangis. Gak apa-apa. Ayo gendong. Raihan berjongkok, membiarkan Nisa naik ke punggungnya lalu menggendongnya menuju rumah. Nisa kembali ceria. Keberadaan Raihan bak penjaga dan pelindung untuk dirinya yang tak memiliki kakak atau adik. Namun saat Raihan mulai masuk SMA, kedekatan dia dan Nisa sudah mulai merenggang. Tentu saja karena hari-hari Raihan mulai padat dengan banyaknya kegiatan. Raihan seringkali pulang sore hari dan jarang keluar rumah lagi karena kecapean. Lama-kelamaan, meski rumah keduanya berdekatan, tapi tidak dengan hubungan mereka yang semakin merenggang. Saat Raihan lulus SMA dan mengabdi di pesantren, keduanya hampir tak pernah lagi berkomunikasi. Puncaknya saat Raihan dan Umi Aminah pindah, mereka benar-benar hilang kontak. Tak heran, setelah berpisah cukup lama, hubungan mereka kembali canggung. Bak orang asing yang baru saling mengenal. Apalagi kini keduanya sudah sama-sama balik. Meski begitu, bagi Nisa, kebersamaan dirinya dengan Raihan dulu tak pernah bisa dilupakan. Segala perlakuan baik dan istimewa lelaki itu membuat Nisa merasa memiliki penjaga dan pelindung selain kedua orang tuanya. Nisa sempat begitu sedih dan kehilangan saat Raihan tak ada lagi dalam hidupnya. Dia tak memiliki seorang kakak yang menjaganya lagi. Dan saat kini Raihan kembali, ia pun merasa telah menemukan kembali penjaga dan pelindungnya yang telah lama hilang. Motor Raya dan Raihan memasuki gerbang kampus beriringan. Tak lama, keduanya turun dan membuka helmnya masing-masing. Pagi. Suara sumringah seseorang langsung melengking seiring sosoknya yang langsung muncul di hadapan keduanya. Cuma nyapa Raihan ya, kamu gak diajak, lanjut Ika sambil mendelik. Raya memutar bola mata malas untuk meladeni orang seperti Ika. Ia hanya berpikir, di rumah Pak Damar ada Nisa, di kampus ada Ika, lalu siapa lagi yang akan muncul di hidupnya yang berhubungan dengan Raihan. Aku sengaja loh, Ray, datang lebih pagi buat nungguin kamu. Aku lihatin motor yang berjajar satu persatu. 105. Hanya untuk memastikan kamu sudah datang atau belum. Saat tak menemukan motormu,
Aku rela duduk di bawah pohon rindang untuk menunggu kedatanganmu, beber Ika panjang lebar. Kurang kerjaan banget sih. Timpal Raya ikut gemas mendengarnya. Apaan sih ikut nimbrung aja? Orang bukan ngomong sama kamu juga, balas Ika dengan delik mata semakin tajam. Tapi kan kedengaran. Lagi-lagi Raya menyahut. Ya udah sih diam aja, pura-pura budek. Aku lagi ngobrol sama Raihan loh, timpal Ika kesal. Maaf, Mbak, aku mau langsung ke kelas, tutur Raihan setelah memarkirkan motornya dengan rapi dan menyimpan helm. Barengan aja. Ika langsung melangkah di sisi Raihan. By the way, jangan panggil Mbak, gak enak banget dengernya. Kayak mbak-mbak jamu aja. Panggil nama aja ya, lanjut Ika sambil melirik sinis pada Raya. Sungkan, belum terbiasa, balas Raihan. Makanya dibiasakan. Kita kan bakal sering-sering ketemu apalagi kakekmu dan papaku sangat saling mengenal, timpal Ika. Dia sengaja berjalan begitu mepet ke arah Raihan agar Raya tak memiliki celah untuk jalan bersama. Bukannya cemburu, Raya malah gedek sendiri melihatnya. Pun gestur badan Raihan terlihat tak nyaman karena sikap Ika yang terlalu belak-belakan dalam mendekati dirinya. Rai. Awalnya Raya ingin berjalan buru-buru namun sebuah seruan membuatnya menoleh. Ia lalu tersenyum pada lelaki yang mengenakan celana jeans biru dipadukan dengan kemeja lengan panjang yang tak dikancingkan itu. Kaos hitam yang menjadi dalaman kemeja membuatnya nampak terlihat gagah. Baru datang. Sapa Gio setelah mati-matian mengejar langkah Raya hingga napasnya tersengal. Iya. Raya menyahut pendek. Oh, iya, kemarin sore ada yang kelupaan. Aku mau minta nomormu. Siapa tahu besok atau lusa perlu sesuatu, tutur Gio memberanikan diri. Apalagi menyadari sikap Raya padanya mulai terbuka. Tak jauh dari mereka, Ika semakin mendelik. Jika biasanya akan langsung mengamuk dan tantrum melihat Gio mendekati Raya, kini dia lebih kalem dan masa bodoh. Karena kini dia memiliki incaran yang kelasnya jauh di atas Gio. Ambil-ambil. Kalian cocok kok, tutur Ika. Di sebelahnya, Raihan mulai merasa tak nyaman. Apalagi Raya hanya diam saja dan tak berusaha untuk menghindari Gio yang terus saja mendekatinya. Pun terang-terangan meminta nomor telepon yang bukan lagi rahasia umum untuk apa. Permisi, Kak. Saya duluan, kelasnya sudah mau mulai, kata Raihan dengan ayunan langkah kaki yang teramat panjang dan cepat. Bahkan Ika pun kesulitan untuk menyusul. Ray, tunggu, Ray. Kenapa harus cepat-cepat sih padahal kan kelas kita searah? Ika menyeru berharap Raihan memelankan sedikit langkah kakinya. 106. Rai, mana? Raya yang fokus menatap Raihan sedikit tersentak dengan perkataan Gio. Mana apanya, Kak? Tanya Raya pura-pura lupa. Nomor telepon, jawab Gio. Nanti ya, kapan-kapan, sekarang aku buru-buru, elak Raya mencari alasan. Duluan ya, lanjutnya sembari berjalan cepat meninggalkan Gio yang masih terpaku menatap Raya. Aku kira sudah mulai terbuka nyatanya masih tertutup rapat, gumam Gio menyadari tebakannya salah. Ia pikir akan lebih gampang mendekati Raya setelah pertemuannya di taman kota kemarin sore.
Gak apa. Aku gak akan menyerah selama janur kuning belum melengkung. Aku akan memperjuangkan dirimu, Rai. Hanya kamu, lanjut Gio tak patah semangat. Lihat saja, waktunya pulang nanti, aku akan membuatmu pulang bersamaku. Mau tidak mau kamu pasti tak punya pilihan, lanjut Gio sambil tersenyum miring saat mendapatkan sebuah ide di benaknya. Di tempat berbeda, ketuk palu pengadilan baru saja terdengar. Menandakan pernikahan Riri dan Romi telah berakhir, para pemimpin persidangan pun mulai meninggalkan area pengadilan. Dan yang tersisa hanya orang-orang yang bersangkutan. Riri menghela napas panjang. Lah sempat menyeka ujung matanya diam-diam. Ada rasa lega dalam hatinya karena semua kesaktian yang pernah dilaluinya telah berakhir. Meski sedih itu masih tersisa begitu tipis karena ikatan yang dulunya pernah ia perjuangkan mati-matian demi anaknya akhirnya kini putus juga. Riri menoleh saat mendengar seruan pada dirinya. Ia menatap datar pada Romi yang berdiri di sampingnya. Selamat ya, kamu pasti senang sekali dengan putusan ini. Karena akhirnya kamu bisa terlepas dari suami brand 9 seks sepertiku, tutur Romi dengan tatapan yang tak bisa diartikan. Aku minta maaf untuk semua yang pernah terjadi. Aku sungguh menyesali semuanya. Jika bisa mengulang waktu, aku tak akan pernah membiarkan untuk kehilanganmu dan putri kita. Aku benar-benar menyesal, lanjut Romi dengan sendu. Aku sudah memaafkan, Mas. Sekarang waktunya kita menata kehidupan masing-masing dengan lebih baik lagi, balas Riri dengan senyum tipis. Tak ada gurat kemarahan dan kebencian seperti dulu-dulu. Dia bertekad untuk memulai hidupnya menjadi lebih baik. Terima kasih. Romi tersenyum getir. Matanya menatap Riri lekat menyadari jika mantan istrinya itu kini sudah kembali cantik. Sama seperti waktu masih gadis dulu. Bahkan terlihat lebih menarik dengan sikapnya yang lebih kalem. Kalau kamu izinkan, aku ingin menemui putri kita. Meski mungkin aku tidak pantas dipanggil ayah olehnya, lanjut Romi tak enak hati. Karena sejak bayi itu berada dalam kandungan hingga dilahirkan, ia sama sekali tak memiliki peran di dalamnya. Datang saja, Siva tetap putri Mas. Aku tidak akan pernah memutuskan hubungan antara ayah dan anak, jawab Riri yang kini sudah berdamai dengan keadaan. Padahal dulu, saat awal-awal perpisahan, dia berjanji tak akan membiarkan mantan suaminya itu menemui putri mereka. Namun kini Riri sadar, tak baik menanam kebencian terlalu lama. 107. Terima kasih banyak, Ri, balas Romi. Setelah itu, seorang diri parubaya pun mendekati Riri. Dia menangis terseduh. Maafkan Mama juga, Ri. Mama juga menyesal kehilangan menantu sepertimu, tutur Buriana. Kita sama-sama saling memaafkan ya, Ma. Karena kita sama-sama manusia yang pernah berbuat salah. Maaf kalau selama jadi menantu Mama, Riri sering merepotkan dan membuat Mama jengkel, timpal Riri tanpa menunjukkan riak dendam. Tidak, Ri. Mama yang sering berbuat salah sama kamu. Mama benar-benar minta maaf, balas Buriana dengan air mata bercucuran. Sudah ya, Ma, gak perlu dibahas lagi. Semua sudah berakhir. Riri akan fokus dengan hidup Riri dan Siva. Mama dan Mas Romi juga dengan kehidupan kalian,
timpal Riri begitu tenang. Oh, iya. Gimana kehamilan Mia? Lancar. Riri mengalihkan pembicaraan. Romi mengangguk lesu. Lancar. Alhamdulillah. Semoga lancar sampai lahiran ya, balas Riri dengan senyum manisnya. Aku permisi, kasihan Siva nungguin, lanjut Riri. Mari, Ma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Riana menyahut lesu. Pun dengan Romi. Sikap tenang yang Riri tunjukkan kini membuatnya jatuh dalam penyesalan yang semakin dalam. Sementara Riri sendiri melangkah keluar dari ruangan. Menghampiri Riki yang ditemani oleh Pak Faruk. Pak Faruk, Mas Riki, terima kasih banyak untuk semua bantuannya. Semoga Allah membalas semua kebaikan Pak Faruk dan Mas Riki. Juga keluarga Adiputra. Karena berkat kalian semua, aku bisa seperti ini sekarang, tutur Riri penuh senyum kelegaan. Sama-sama. Pak Faruk menyahut singkat. Setelah ini, apa yang akan Mbak Riri lakukan untuk masa depan Mbak Riri dan Siva? Lanjut Pak Faruk. Riri dan lelaki parubaya itu memang sudah lumayan dekat sejak mengurus proses perceraian hingga tak sungkan untuk saling bercerita. Riki, sepertinya kamu bisa membantu Riri setelah ini. Pak Faruk menepuk pelan pundak Riki tanpa menunggu jawaban Riri yang masih nampak kebingungan. 108. Persidangan terakhir yang merupakan putusan perceraian itu memang hanya dihadiri oleh Riri yang ditemani Pak Faruk dan Riki. Sementara kedua orang tua Riri yang semula berniat ikut, menjadi urung karena kesehatan Pak Lukman yang tiba-tiba menurun sejak semalam. Jadilah Bu Rati pun harus menemani sang suami sekaligus cucunya di rumah. Meski begitu, Riri tetap banyak-banyak bersyukur karena masih ada orang-orang yang peduli padanya. Di antaranya Pak Faruk dan Riki yang merupakan utusan keluarga Adiputra. Hingga tak hentinya ia mengucapkan terima kasih kepada kedua orang yang begitu berjasa atas status baru yang disandangnya kini. Aku belum kepikiran mau apa setelah ini, Pak. Sepertinya mau menikmati kebersamaan dulu bersama Siva dan keluarga. Cuma, aku juga gak berdiam diri begitu saja. Aku lagi belajar jadi konten kreator di sela-sela merawat Siva. Memang sih hasilnya belum seberapa, hanya cukup untuk beli pampers sama kebutuhan Siva, tapi semoga saja kedepannya bisa semakin maju, jawab Riri akhirnya. Wah, bagus itu. Keputusan yang tepat. Menurut saya, seorang wanita apalagi seorang ibu itu memang lebih cocok bekerja dari rumah jika memungkinkan dan memiliki peluang. Agar anak juga masih bisa diperhatikan. Gak masalah cuannya masih kecil karena semuanya juga butuh proses. Gak ada yang instan di dunia ini, timpal Pak Faruk. Iya, Pak. Kalau kedepannya gak ada kemajuan, baru mungkin memikirkan untuk mencari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan. Soalnya kan Siva juga semakin besar semakin membutuhkan biaya, balas Riri. Apapun itu, semoga diberi jalan terbaik ya. Dan kalau memang butuh pekerjaan, tinggal hubungi Riki atau saya. Insya Allah kami bantu nanti, timpal lelaki yang bukan hanya pengacara keluarga Adiputra tapi juga sudah seperti keluarga. Masya Allah, makasih banyak, Pak, Mas, sahut Riri penuh haru karena kini dirinya dikelilingi orang-orang. Baik. Pulang sekarang. Tawar Riki setelah dirasa tak ada lagi perbincangan penting di antara mereka.
Riri mengangguk. Lalu ketiganya berjalan menuju mobil yang terparkir di depan gedung pengadilan. Masuk bergantian dan duduk di dalamnya. Pak Faruk bersisian dengan Ricky yang menyetir sementara Riri duduk sendirian di belakang. Baru saja mobil yang dikendarai Ricky hendak melaju, Riri melihat Romi dan Bu Riana keluar dari gedung kemudian menghampiri sebuah motor matic dan menaikinya. Kening Riri sampai berkerut melihat hal tersebut. Tumben Mas Romi dan Mama naik motor. Biasanya Mama paling anti. Apa sekarang hidup mereka memang sesusah itu? Gumam Riri menebak-nebak. Lekas ia pun menggelengkan kepalanya menyadari jika hal tersebut bukan lagi urusannya. Apalagi mobil yang ditumpanginya memang sudah melaju keluar gerbang pengadilan. Sepanjang perjalanan Riri hanya terdiam. Dia menyimak perbincangan antara Ricky dan Pak Faruk di depan. Sana. Dengar-dengar sedang ada tamu di rumah Pak Damar, kata Pak Faruk pada Ricky. 109. Iya, kerabat Raihan dari kampungnya. Mau nyari kerjaan di sini, jawab Ricky apa adanya. Sudah dapat? Tanya Pak Faruk lagi. Ricky menggeleng. Cuma lulusan SMA. Bingung mau cariin pekerjaan apa. Mana kosannya belum dapat. Laki-laki atau perempuan? Lagi-lagi Pak Faruk bertanya. Perempuan. Menurut cerita si teman dekat Raihan waktu kecil, seperti adiknya lah, beber Ricky. Waduh. Apa mungkin sedang ada band? Band. Cinta yang akan bersemi di rumah itu. Soalnya kan banyak tuh yang waktu kecilnya temenan sudah besar jadi demenan, terus nikah deh, tutur Pak Faruk. Kalau itu kurang tahu juga. Bisa iya bisa enggak. Tapi saya pernah dengar kalau bos besar memang inginnya Raihan buru-buru nikah. Maklum, bos besar masih trauma pada apa yang pernah menimpa Mas Devan dulu, ungkap Ricky. Gak apa-apa sih, toh usia Raihan juga sudah cukup. Tapi, apa Pak Damar sudah punya calonnya? Tanya Pak Faruk. Yang minta besanan sih ada. Banyak malah. Ada yang datang langsung ada juga yang gak berani datang terang-terangan. Entah nantinya bos besar akan menjodohkan Raihan dengan siapa, timpal Ricky. Di belakang, Riri yang curi-curi dengar merasa khawatir. Takut jika lelaki yang dicintai adiknya itu benar-benar akan buru-buru dinikahkan. Aku harus nasihati Raya biar bisa mengungkapkan perasaannya. Kalau gak bisa dengan kata-kata, setidaknya dengan perlakuan yang menunjukkan kalau dia tuh memiliki perasaan cinta. Ini bisanya dipendam doang. Diembat orang nanti nangis kejer, gumam Riri dalam hatinya. Terlalu anteng mendengarkan obrolan Pak Faruk dan Ricky, tak terasa mobil pun sampai di depan rumah Pak Lukman. Sudah sampai ternyata. Gumam Riri sambil bersiap untuk turun. Pak Faruk, Mas Ricky, mari mampir dulu, ajak Riri ramah. Boleh. Sekalian mau kasihkan berkas-berkas bekas persidangan. Pak Faruk menjawab mewakili. Riri mengangguk pelan lalu turun. Disusul Pak Faruk dan Ricky yang berjalan di belakangnya. Assalamualaikum. Riri mengucap salam dan langsung disambut Bu Ratih yang sedang menggendong Siva. Alhamdulillah sudah selesai, Bu. Siva gimana? Rewel gak? Tanya Riri pada ibunya itu. Lumayan, tadi nangis-nangis waktu bangun tidur, mungkin nyariin ibunya.
Setelah ibu gendong sambil diajak jalan-jalan di belakang lihat kolam ikan, "Alhamdulillah diam juga," jawab Bu Ratih. "Syukurlah. Bapak gimana? Keterusan gak?" lanjut Riri. "Bapakmu lagi istirahat," jawab Bu Ratih. "Pak Faruk, nak Riki, mari masuk." Bu Ratih berganti menatap kedua lelaki yang berada di belakang Riri. "Silakan duduk." Lanjutnya. 110. "Saya tinggal sebentar, Pak, mau ganti baju," tutur Riri seraya melangkah menuju belakang. Dia bergegas membersihkan diri meski hanya cuci tangan dan membasuh muka. Kemudian mengganti bajunya dengan baju rumahan. Meski Riri merupakan ibu baru yang segalanya serba belajar dalam merawat anak, tapi dia cukup overprotektif. Dia selalu mengutamakan kebersihan dan kesehatan putrinya itu. Salah satunya dengan tidak menggendongnya ketika habis bepergian keluar rumah. Tentu karena selama di luar, akan ada debu yang menempel bahkan mungkin asap rokok dari orang-orang sekitar. "Sini, Bu, Siva sama Riri saja." Riri pun mengambil alih Siva dari Bu Ratih. Ia tahu betul putrinya itu sudah semakin berat. Setelah Siva anteng dalam gendongan sang ibu, Riri pun duduk bergabung bersama Pak Faruk dan Riki. "Langsung saja ya, Mbak Riri. Ini semua berkas-berkas hasil selama persidangan. Silakan Mbak Riri simpan. Dan kalau suatu saat Mbak Riri butuh bantuan saya lagi, Mbak Riri bisa langsung hubungi saya ataupun Riki." Pak Faruk memberikan satu buah map pada Riri. Riri tersenyum sambil menerima map tersebut. "Terima kasih banyak, Pak. Hanya doa yang bisa berikan untuk membalas semua kebaikan Pak Faruk dan Mas Riki. Sampaikan terima kasih banyak juga pada kakek Damar karena semua ini tak lepas dari campur tangan beliau," timpal Riri. "Sama-sama." Pak Faruk menyahut singkat. Lelaki parubaya itu tersenyum ramah saat Bu Ratih muncul lalu meletakkan 2 buah gelas di meja. "Diminum dulu, Pak, nak Riki." "Iya, Bu, terima kasih." Riki mengangguk sopan. "Maaf saya tinggal dulu. Mau lihat Bapak ke dalam?" lanjut Bu Ratih sambil berlalu dari ruangan depan. "Sepertinya kami juga mau langsung pamit. Alhamdulillah urusan kita sudah selesai," kata Pak Faruk. "Ayo, Rik. Mau ikut pulang?" kelakar Pak Faruk. "Pulang dong." Riki berdecak kecil sambil bangun dari duduknya. "Mbak Nuri gimana kabarnya, Mas? Kehamilannya gimana?" tanya Riri saat mengantar mereka menuju mobil. "Alhamdulillah baik." Riki menyahut pendek. "Alhamdulillah. Semoga lancar sampai lahiran. Titip salam untuk Mbak Nuri," balas Riri. "Terima kasih. Nanti saya sampaikan," timpal Riki. "Mari, kami pulang dulu," lanjutnya sambil masuk ke dalam mobil. Riri berdiri di sana sampai mobil yang dikendarai Riki melaju meninggalkan halaman rumahnya. Senyum kecilnya tersungging melepas kepergian lelaki yang masih ada di hatinya itu. "Semoga selalu berbahagia, Mas. Doa terbaikku untukmu," gumam Riri diikuti tarikan napas pelan. Meski rasa untuk Riki di hatinya masih ada, tapi tak sedikit pun berharap akan terbalas. Melihat kebahagiaan lelaki yang banyak berjasa dalam hidupnya bahagia saja, itu sudah cukup bagi Riri. 111. Suasana sekitar kampus siang ini cukup sepi karena hampir semua mahasiswa sedang belajar.
Jam pergantian kelas pun masih lama hingga jarang yang hilir mudik di luaran. Keadaan sepi itu menjadi kesempatan untuk Gio dalam melancarkan aksinya. Lelaki berpostur tubuh tinggi itu berjongkok di sebelah motor Raya sambil berpura-pura membetulkan tali sepatu. Padahal, dia sedang mengempeskan ban motor wanita incarannya itu. "Maafkan aku, Rai. Aku tak punya pilihan. Dari dulu kamu terlalu sulit untuk didekati. Maaf, aku harus melakukan ini demi memiliki kesempatan untuk dekat denganmu," gumam Gio sambil berdiri dan menepuk-nepuk telapak tangannya. Setelahnya ia berjalan cepat untuk kembali ke kelas. Karena sebelumnya ia izin pura-pura ingin pergi ke toilet.